Salam, apa kabar? Selamat pagi untuk semua anak-anak teacher di Matthew Level. Hari ini teacher sangat senang sekali bisa berjumpa untuk pertama kalinya dengan kalian di semester yang baru, yaitu semester 2. Teacher berharap kalian juga di rumah tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran, ya. Kita tahu sekarang masih dalam keadaan COVID, masih sangat berbahaya untuk kita melakukan pembelajaran. Jadi kita tetap berdoa supaya ada solusi dan cara supaya teacher dengan anak-anak teacher bisa belajar bersama di sekolah, ya. Jadi untuk sementara kita akan belajar secara online terlebih dahulu dan teacher sangat berharap kamu tetap bersemangat untuk belajar. Dan kita percaya bahwa ini akan berlalu, ya. Jadi di tahun 2021 ini semoga kita tetap optimis, tetap semangat, ya. Jangan menyerah baik dalam belajar dan dalam melakukan setiap aktivitas kita. Dan kita berharap kita juga selalu di dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita belajar hari ini Matthew 1, Matthew 2, Matthew 3, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita berdoa, ya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang kami mau belajar di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memimpin kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang persiapkan bukumu untuk di semester lalu kita belajar 1A, 1B, 1C, 1D, dan semester ini kita akan mulai dengan 1E, pengalamanku. Oke, anak-anak teacher semua sudah mempersiapkan bukunya. Jadi buku 1E, pengalamanku, ya. Sebelum kita mulai belajar dari buku ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang terdapat di halaman 6, yaitu Bunda Piara, ciptaan Bapak Daljono, ya. Jadi mari kita menyanyi, kita belajar lagu ini. Oke? Let's sing together. Sehingga aku
Matthew Level pada pembelajaran hari ini, yaitu pada subtema 1, kita akan belajar tentang pengalaman kita. Nah, judul subtema satunya adalah pengalaman masa kecil. Nah, pengalaman apa yang pernah kamu alami saat kamu masih kecil? Nah, sekarang kan kamu masih kecil ya. Pasti banyak hal yang pernah kamu alami. Dan pengalaman ini adalah sesuatu peristiwa yang pernah kita alami. Mungkin kalau kamu mengingat masa kecilmu itu pada saat kamu masih TK ya. Banyak kejadian yang pernah terjadi. Nah, kalau Nina, waktu dia kecil dia sangat bahagia. Contohnya pada gambar, pada video yang kamu lihat saat dia merayakan ulang tahun. Ini merupakan sesuatu pengalaman yang menyenangkan bagi Nina. Nah, bagi kamu juga Matthew Level, pasti kamu punya pengalaman yang menyenangkan. Contohnya seperti Nina, misalnya kamu dirayakan ulang tahunnya, atau saat orang tuamu mengajak kamu liburan. Itu merupakan pengalaman yang menyenangkan. Dan pasti di dalam hidup kita juga kita pernah merasakan pengalaman yang menyedihkan. Contohnya misalnya saat kita bersepeda, belajar naik sepeda, kita terjatuh. Itu mungkin juga salah satu pengalaman yang menyedihkan. Oke? Jadi banyak pengalaman yang terjadi di dalam hidup kita. Pada gambar kamu bisa melihat ibu dengan Nina. Jadi kadang-kadang ibu kita menyimpan foto-foto kita waktu kecil, ya kan? Pasti kalau kamu tanyakan ke ibumu, "Mah, ini waktu saya umur berapa ya foto ini?" Ibumu biasanya akan menceritakan, "Oh, ini waktu kamu berumur 6 tahun, saat kamu merayakan ulang tahunmu. Dan waktu itu ada badut, ada ini." Mungkin kamu sudah lupa, tetapi ibumu menceritakannya kembali. Nah, sama seperti yang dilakukan ibu, menceritakan pengalaman masa kecil Nina. Jadi dengan cara menyimpan foto-foto masa kecil Nina dalam sebuah album. Biasanya ibu kita atau orang tua kita menyimpan foto-foto kita mulai dari bayi sampai kita seperti sekarang ini, untuk supaya suatu kelak itu menjadi kenangan, ya, kenangan yang indah. Jadi nanti ketika kita ketemu fotonya, kita akan bertanya, "Bu, pada momen apa ini di foto?" Jadi ada momen-momen mungkin yang atau saat di mana ibu atau ayah kita membuat foto tersebut. Jadi ibu menceritakan kepada Nina apa yang terjadi ketika foto-foto itu diambil. Jadi pasti kamu juga mempunyai album foto di rumah ya. Nah, itu merupakan hal yang menyenangkan. Kalau teacher sering lihat, kalau teacher berkunjung atau melihat ke rumah anak-anak teacher, biasanya ada foto-foto wisuda waktu kamu masih TK. Ya, dan itu momen pasti sangat menyenangkan karena kamu telah menyelesaikan sekolah kamu di TK dan melanjutkan ke tingkat SD. Dan pasti menyenangkan. Nah, oke, teacher ulang lagi bahwa pengalaman adalah peristiwa yang pernah kita alami, ya. Nah, hari sudah malam. Nina belum bisa tidur. Ibu menghampiri Nina. Nina meminta ibu bercerita. Nina anak yang lincah dan ceria. Nina selalu ingin tahu banyak hal. Nina banyak sekali bertanya. Nina senang mencoba banyak hal yang baru. Masa kecil Nina menyenangkan. Ibu menyimpan foto-foto masa kecil Nina dalam sebuah album. Nina sangat senang sekali melihatnya. Jadi jika kamu melihat foto-fotomu, biasanya kamu pasti penasaran kapan foto itu diambil, peristiwa apa yang terjadi saat foto kamu diambil. Jadi itu merupakan kamu pasti juga seperti Nina ya, penasaran jika melihat sebuah foto, pasti kamu juga langsung bertanya kepada orang tuamu, "Ini foto di mana, Pak? Ini foto di mana, Ma? Ini waktu peristiwanya apa?" Jadi nanti orang tuamu akan bercerita kepada kamu mengapa foto itu diambil. Jadi biasanya gambar yang disimpan itu untuk
sebagai pengalaman atau itu sesuatu peristiwa yang pernah terjadi, ya. Jadi menjadi suatu momen atau pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan, ya. Makanya disimpan. Tapi tujuannya itu untuk mengenang kembali, ya. Oke. Next. Teacher berharap kamu sudah bisa mengerti tentang pengalaman itu, ya. Jadi pengalaman kamu baca kembali, pengalaman adalah sesuatu yang peristiwa yang sudah pernah kita alami. Nah, untuk hari pertama ini nanti kamu kembali mencoba peran yang seperti biasa antara ibu dan anak. Kamu belajar kembali membaca dengan baik. Jadi kamu bisa meminta bantuan kepada ibumu, ya, supaya kamu bisa lancar untuk mengekspresikan cara membaca yang baik. Jadi seperti ibu dengan Nina. Ibu, Nina, mengapa kamu belum tidur, nak? Aku sedang menggambar, Bu. Coba ibu lihat gambarmu, Nina. Wah, gambar Nina bagus sekali. Terima kasih, Bu. Nina, hari sudah malam. Sebaiknya Nina segera tidur. Besok Nina harus bangun pagi. Baik, Bu. Jadi jikalau kita melihat kembali percakapan ini, bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi ibu mengingatkan kembali kepada Nina supaya dia beristirahat dengan baik, dan itu sudah kita pelajari. Kemudian ibu juga memberikan sebuah pujian kepada Nina karena gambarnya bagus. Dan jika seseorang melakukan perbuatan yang baik, kita boleh memujinya. Jadi ibu memuji Nina dengan mengatakan bahwa gambarmu sangat bagus, dan Nina sangat senang. Oke? Nah, nanti ini akan menjadi tugasmu juga. Tapi kita akan melihat di halaman 5. Amatilah gambar pengalaman kecil Nina berikut. Ayah mengajari Nina naik sepeda. Nah, itu pasti merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan antara ayah dengan Nina. Ayah mengantar Nina ke sekolah. Itu juga merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan antara ayah dengan Nina. Ibu menyuapi Nina ketika sakit. Walaupun ini pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi ini merupakan bentuk kasih sayang ibu kepada Nina. Jadi di sini ada 3 pengalaman yang menyenangkan dengan tidak menyenangkan. Tetapi ayah dan ibu sangat mengasihi Nina. Dalam keadaan senang pun Nina bisa merasakan kasih sayang ayah dan ibunya, dan dalam keadaan sedih pun Nina bisa merasakan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Dan ini sudah kamu pelajari di semester 1 sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi yes, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu sesuai dengan sikap saling menyayangi. Nah, kamu sudah menyanyikan lagu ini tadi, ya? Bagaimana bentuk rasa terima kasihmu kepada orang tua, ya? Bunda piara akan daku. Semoga kamu selalu mengingat betapa luar biasa kasih orang tua kita di dalam hidup kita. Oke, Matthew Level? Nanti ini akan menjadi tugasmu, ya, dan kamu akan kerjakan di textbook nomor 2 dan 3 pada halaman 7. Nah, pada pembelajaran 2, kembali ibu menunjukkan foto Nina ketika taman kanak-kanak. Jadi
Ibu mengingatkan atau menceritakan kembali bagaimana Nina ketika kecil dia sangat gemar bermain. Ibu mengatakan bahwa kamu sangat lincah dan kamu sangat luar biasa ketika kecil. Kamu suka bermain, kamu suka berolahraga untuk melatih otot-ototmu supaya kamu menjadi sehat. Ketika kamu bermain bersama, kamu juga sering menolong temanmu. Nina sewaktu TK dia mempunyai banyak teman, ya. Jadi teacher juga percaya ketika kamu masih TK kamu punya banyak teman yang lucu-lucu dan baik, ya. Nah, ketika dia ingin bermain perosotan, ya, ini perosotan, ya, Lani jatuh. Nah, ketika Lani jatuh, mereka tidak membiarkan hal itu terjadi. Kemudian Nina datang menolong Lani dan Lani kemudian mengatakan bahwa kamu baik sekali, Nina, dan terima kasih. Jadi ketika Nina menolong Lani jatuh, Lani memuji kebaikan Nina dan mereka kembali bermain dengan gembira. Jadi jika teman melakukan hal yang baik, kita boleh memujinya. Dan ini juga adalah suatu sikap saling menyayangi satu dengan yang lain. Jadi kita harus bukan hanya kepada saudara kita saja atau kepada orang tua yang kita harus sayangi, tapi teman-teman kita juga atau sesama kita harus saling mengasihi. Oke. Nanti kamu akan mengerjakan soal pada bukumu, ya. Halaman 10. Jadi penugasanmu hari ini pada halaman 7 dan 10. Ya, nanti kamu akan foto dan kirim ke guru subjekmu masing-masing, ya, Matthew Level. Dan teacher percaya kamu juga semangat untuk hari pertama ini, ya. Kita belajar daring lagi. Teacher berharap kamu tetap semangat, oke? Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Oke, bye-bye Matthew Level. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.